Assalamualaikum sahabat nasab dimanapun Anda berada. Di video kali ini, admin akan menampilkan pembahasan yang nantinya akan jadi bahan pertimbangan dalam menghadapi doktrin Ba'alawi yang sesat. Saran admin kepada para budak agar kiranya melihat dengan pikiran bukan dengan fanatik. Lebih lengkapnya kita simak penjelasan para kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada malam hari ini saya ingin membukakan salah satu manuskrip di tahun 1886 ini yang ditulis oleh Mufti Batavia yang bernama Utsman bin Yahya yang ditunjukkan kepada Senok Hargonya. Kemarin kan sempat ada, wah emang tahu, ada yang tanya gitu, emang tahu ada surat permohonan perlindungan kepada Belanda dari Mufti Batavia, ya kita tunjukin. Ya ini ya, nanti kalau ada orang sudah ditunjukin masih kekeh, kita sampaikan bahwa Utsman bin Yahya ini bukan hanya sekedar antek Belanda, tapi memang dia loyal, sangat pro, sangat loyalitas kepada pemerintahan Belanda. Nah ini nih, monggo Pak Sakur, dijum dulu. Ini saya bacakan nanti ya. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini ditulis oleh Mufti Batavia Utsman bin Yahya yang ditunjukkan langsung ke Senok Hargon, yang ditujukan kepada pemerintah Belanda. Di sini ada namanya Betawi 30 Agustus 1886. Surat ini dibikin oleh Mufti Batavia Utsman bin Yahya untuk pemerintah Belanda melalui Senok 2 tahun sebelum terjadinya geger Cilegon. Dengerin ya. Sebelum saya bacakan, ingat, dari tahun 1882 sampai 1886 ini memang Banten ini lagi betul-betul diuji. Kita paham ya, karena Batavia ini, kenapa jadi Batavia? Dulu ini Sunda Kelapa. Belanda, pemerintahan Hindia Belanda ini yang dikatakan Habib Utsman bin Yahya sebagai pemerintah yang sah, sebenarnya tidak bisa dikatakan pemerintah yang sah karena Belanda merebut kekuasaan dari Kesultanan Banten. Makanya Sunda Kelapa dijadi Batavia. Itu harus jadi catatan. Kira-kira logikanya, kita orang pribumi, ada rumah digusur sama orang pendatang, marah nggak kita? Pasti marah. Dulu Sunda Kelapa, kenapa jadi Batavia? Karena direbut paksa oleh pemerintahan Belanda. Nah terus kemudian sebelum ada surat ini ya, di tahun 1882 sampai terjadinya Krakatau itu Pak, wilayah Banten ini kan lagi diserang penyakit pes. Jadi penyakit pes ini burung, hewan-hewan itu bisa mendadak mati. Sehingga pada waktu itu ada kebijakan pemerintah Belanda untuk membunuh semua hewan, mau yang berpenyakitan ataupun tidak harus dibunuh. Maka kerbau itu harus dibunuh, karena kalau tidak dibunuh justru malah diancam oleh Belanda, kan begitu. Nah terus akhirnya sementara kalau kerbau-kerbau hewan-hewan itu dibunuh semua kan tidak ada tempat. Setelah dibunuh semua akhirnya kan malah menjadi merusak evolusi. Akhirnya penyakit ini menyebarlah kepada masyarakat. Pada waktu itu ulama-ulama kita yang ada di Banten, waktu ketika Syekh Abdul Karim Banten pemegang estafet Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah menjadi khalifah pertama, dia pulang ke Tanara, ke Banten, dia sengaja mengumpulkan masyarakat termasuk santri-santrinya yang memang sengaja untuk melawan pemerintah Belanda, kan begitu. Sebenarnya dari mulai tahun 1882 sampai 1886 itu sudah sering jadi kotak fisik. Bahkan kalau secara kekuatan nggak ada apa-apanya, mereka kalah. Ketika ada perlawanan-perlawanan dari masyarakat Banten pada waktu itu, akhirnya Mufti Batavia ini bikin kitab yang namanya Manhajul Istiqomah, sama kitabnya itu yang bernama Nasihatul Aniqoh. Yang di situ kitab yang ditulis oleh Mufti Batavia ini menjelaskan bahwa masyarakat Banten, kaum petani, kiai-kiai, ulama-ulama thariqah itu sebagai pemberontak, sebagai gurur makar melawan pemerintah yang sah. Kan nggak logis. Justru Belanda ini mengambil paksa dari Kesultanan Banten, karena dulu Kesultanan Banten luasnya itu Banten, Jakarta, Bogor, itu Kesultanan Banten tuh. Makanya kalau sekarang di Bogor banyak Habib ya jangan aneh, karena kekuasaan Kesultanan Banten dulu. Nah terus kemudian ketika ada fatwa dari kitab Manhajul Istiqomah, nanti ditulis di sini, sama Nasihatul Atiqoh, ternyata Mufti Batavia Utsman bin Yahya sudah ditegur oleh Syekh Nawawi Banten dan Syekh Junaid Betawi. Ini ada. Ketika dapat teguran dari Syekh Nawawi melalui kiriman surat dari Mekah oleh Syekh Nawawi dan Syekh Junaid Betawi, ketar-ketir Mufti Batavia, nervous dia. Makanya dia akhirnya sembunyi-sembunyi mengirim surat ini di tahun 1886.
kepada pemerintahan Belanda melalui Senok. Saya bacakan. Nah, itu kronologi singkatnya seperti itu. Jadi si Mufti ini yang dibela-bela sampai sekarang sama Muhyiddinnya tuh, disanjung-sanjung, dia sangat loyal. Nih, saya bacakan. Betawi 30 Agustus 1886. Alhamdulillahi wahdah, mukadimahnya tuh ya. Ini ditulis pada tanggal 30 Agustus tahun 1886. Ini sebelum terjadi geger Cilegon. Karena geger Cilegon 1888. Amma ba'du fasadara hadzal kitabu min baladi Betawi fal mujibu lidzalika anna ashabil kiram al hawaij fatadris akhbaroni bi annakum ittala'tum wa nadartum tashihas sadiri min Syekh Nawawi Bantan wa Syekh Junaid Betawi al muqimaini fi Makkah ala risalatil musammatin nasihatil aniqah. Thumma inni ajabatu al-an irsala hadir risalah aidan al-musamma al-wathiqah al-wafiyah a'raduha ilaikum litanzuruha fal maqsudu min tasnifiha wa kadzalika allati qablaha huwa i'lam wa i'lan. Nah, kata si Mufti, si Usman, bukan si Usman sekarang semakin kelihatan dalam surat ini. Si Usman ngomong gini, surat ini saya tunjukkan kepada pemerintahan Belanda, ini adalah karena banyak hal yang sangat urgen, kata dia, banyak hal yang sangat urgen. Setelah ada dua ulama yang berada di Mekah yang bernama Syekh Nawawi Banten dengan Syekh Junaid yang mengkritik dari kitabnya Utsman bin Yahya, dari fatwanya yang mengatakan guru, itu langsung ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Iya, di dalam kitab Nasihat An-Natiqah, Al-Aniqah. Nah terus kata dia, summa inni ajabatu al-an irsalah hadir risalah aidon. Nah saya ini sengaja membuat surat ini, saya berikan kepada pemerintahan Belanda melalui Senok ya. Fal maksud min tasnifiha wa kadzalika allati qablahu wa i'lan bi anna tariqatal lati fashat fi hadzal zamani wa 'allamaha al masyayikh lil juhali fahiya laisa 'ala shawab. Maka pantas ini nanti rentetannya dengan Habib Lutfi. Dia memberitahukan begini kepada pemerintah Belanda, dia tak sembunyi-sembunyi karena dia takut nervous sebenarnya ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Saya ingin memberitahukan kepada pemerintah Belanda, artinya biar gak segan-segan untuk melawan ulama-ulama. Kata Mufti Batavia, sesungguhnya thariqah yang menyebar di Indonesia ini melalui guru-guru yang diajarkan kepada orang-orang yang bodoh, fahiya laisa 'ala shawab. Itu sesat, tidak benar. Bukan? Sementara yang mempelopori untuk geger Cilegon, perlawanan melawan pemerintahan Belanda itu dari Abdul Karim yang ada di situ sanadnya, Abdul Karim Banten, karena dia sebagai khalifah pertama dari Ahmad Khatib. Makanya banyak ulama-ulama thariqah kita yang dibunuh. Terus kemudian bal rubama ya'ulu amruha ila mafasidi diniyatin wa dunniyatin bisababi faqdani syurutiha. Kata Mufti Batavia, kenapa thariqah yang menyebar di Indonesia ini tidak ada benarnya, artinya sesat? Dia menyampaikan bahkan thariqah yang dibawa oleh ulama-ulama, guru-guru thariqah yang ada di Nusantara, karena waktu itu dipimpin oleh Abdul Karim, itu sangat berpotensi merusak agama dan dunia menurut Mufti Batavia. Itu disampaikan kepada pemerintah Belanda. Nah dengerin siapa tuh yang masih membela tak? Bahkan hebatnya lagi, ma'anni talataftu fi hadhihi risalati fi akhiriha li haythu lam adkur ahadan bi aini li ajli salamati minal fitnati min masyayikhit thariqati. Dan Utsman bin Yahya ini membuat surat ini kepada pemerintah Belanda, dia sembunyi-sembunyi, satu pun gak ada yang tahu, kata dia. Tujuannya agar selamat dari fitnahnya syekh-syekh thariqah yang ada di Banten. Artinya Gus, mereka sudah musuhi juga ke ulama thariqah. Nah dengerin itu siapa tuh yang masih bela ya. Tujuannya itu katanya biar selamat dari fitnah dari guru-guru thariqah. Nah, fa antum idza ra'aitum hadhihi risalata fatabayyana lakum anna fiha irsyadun nas ilal haq wa ila adami du'awil farighah wa li ajli salamati minal mafasidi fal matlubu min janabikum an tusahhihu 'alaiha wa an tadhkuru ma fiha min irsyadin nas likai salimu minal mafasidi wa an tadhkuru ismi inda arbabid daulati Walanda fi Eropa wa fi Betawi li haitsu anna katsiran minal masyayikh thariqati wa ghairihim minal hasidin, katanya. Nah, terus kemudian dalam suratnya itu Mufti Batavia menyampaikan kepada pemerintah Belanda, maka lihatlah, ketika kalian pemerintah Belanda membaca surat ini adalah suatu penjelasan untuk Anda semua, gitu kan? Bahkan dia mengatakan wali ajli salamati minal mafasid, supaya pemerintah Belanda ini tetap kokoh, tidak hancur. Oh membela, makanya dikatakan loyal Pak, loyal, sangat loyal dia, pro. Maka fal matlub min janabikum antusayu antad guru. Nah
yang dia inginkan oleh si Mufti Batavia dalam surat ini memberikan doktrin juga kepada pemerintah Belanda supaya jangan segan-segan untuk melawan pemberontak. Karena dikatakan pemberontak ulama-ulama kita sama petani itu. Bahkan yang lucunya lagi begini, wa antan guru ismi inda arbabid daulah walanda fi Eropa, karena dia mufti kan begitu. Dan setiap negara yang dikuasai, yang dijajah oleh Belanda, mau di Betawi Indonesia ataupun di Eropa, sampaikan bahwa fatwa ini dariku, suruh mencatat namaku, kata Mufti Batavia. Pokoknya yang di bawah jajahan Belanda, mau di Eropa di mana, itu harus disampaikan karena dia berkuasa sebagai mufti. Tujuannya apa? Kata dia kan, likai salimu minal mafasidi wa tadkuru ismi inda arbabid daulati walanda fi Eropa fi Batawi lihaitu anna katsiran minal masyayikh tariqati wa ghairihim minal hasidin. Dia menyampaikan karena ulama-ulama tariqah yang mempelopori untuk melawan pemerintah yang sah, kata mufti, itu orang-orang hasud, orang iri dengki. Berarti kan gini ya, kalau dia itu di dalam suratnya itu jelas memusuhi dan membunuh karakter daripada ulama-ulama Toriko Indonesia, jelas, ya kan? Betul. Dan bahkan memfitnah kiai-kiai Toriko, itu kan seorang wali, katanya di fitnah apa? Tukang hasud. Berarti yang tukang hasud kan Utsman bin Yahya. Oh jelas. Ya, berbahaya bahkan ini. Dia menyatakan meminta kepada pemerintah Belanda ini selalu disebarkan kepada setiap pemerintah Belanda yang menjajah di beberapa negara, dan itu catatannya harus memakai catatan Utsman bin Yahya. Itu catatannya, Gus. Nah, dia ini kenapa nulis begini? Yuriduna as-si'ayah ila halaki, katanya gitu. Karena kalau tidak dilawan, kata si mufti ini, kalau nggak dilawan, mereka ulama-ulama Toriko itu katanya sangat ingin memusnahkan saya di Nusantara, gitu kan? Asli dia udah nervous, takut Pak, udah ketakutan minta perlindungan sama Belanda. Kita buktikan nih bahwa dia meminta perlindungan ke Belanda begini kalimatnya di 3 baris terakhir. Walaula adulal walanda fi ardi Jawi wa ghairiha lamastaqarrari al-iqamatu bi Betawi. Kata Mufti Batavia ketika mengirim surat ke pemerintahan Belanda begini, karena kalau bukan karena kedaulatan, kebijakan, kekuatan dari pemerintahan Belanda, lamastaqarrari al-iqamatu bi Betawi, gak mungkin saya bisa menjadi penduduk Betawi, gak mungkin saya bisa tinggal di Betawi gitu. Jadi dia meminta keadilan Belanda ini untuk membackingi, karena dia sudah takut ditegur Syekh Nawawi, ditegur Syekh Junaid. Ini orang nggak punya malu ini sebenarnya. Nah gitu kan, makanya dia ada kalimat begitu, meminta perlindungan dari Belanda sebagai backing supaya dia tetap tinggal di Betawi. Nyata sampai sekarang para habaib Alawi masih ada di Indonesia. Siapa berarti? Dasar daripada Belanda. Yang lucunya lagi di bawahnya nih, dengerin, karena takut ketahuan dia. Hadza ma ukhbirukum wa arju min janabikum jawab kitabi bil arabiyati, katanya Pak. Mau ngapusi. Jadi dia itu si Utsman bin Yahya ngirim surat. Terakhirnya saya mohon dengan sangat secepatnya harus dibalas surat ini kepada pemerintah Belanda, tapi menggunakan bahasa Arab, katanya. Kebaca sama kita, belegung sia. Kita orang bodoh. Wa tashiha hadri salabil afrensia, atau menggunakan dengan bahasa Perancis, katanya. Dikiranya orang Indonesia bodoh-bodoh. Ini bocor. Awas, ini manuskrip yang bocor dari Belanda sudah ada di tangan Ponpes Unik. Awas, hati-hati. Sampai kapanpun, kalau secara karakter muftinya saja seperti ini, mengatakan bangsa kita justru sebagai gurur, ulama-ulama Toriko kita disebut orang-orang yang hasud, orang yang sesat, sampai kapanpun karakteristik ini gak akan pernah luntur dari duriah-duriahnya. Sama. Maka jangan salah, Syadziliyah yang dipegang oleh Habib Lutfi itu, kenapa Syekh Ibrahim bin Yahya dirubah? Kan begitu. Sampai dirubah silsilah sanadnya, namanya dirubah. Kemudian ada penggantian makom, ada. Nanti kita buka lagi. Ini grand design bahwa Ba'alawi, para habaib ini meneruskan ekstafetnya pemerintahan Hindia Belanda, titik. Berarti yang saya tangkap ini satu buat ya. Jadi termasuk Lutfi bin Yahya itu meneruskan perjuangan menjajah bangsa Indonesia. Jelas. Ya gitu ya. Karena dari mufti yang pertama Batavia sendiri, dia menggunakan mengatasnamakan agama. Dia kan ngomongnya begini, kalau tidak dilawan, gitu kan bahasa dia. Ini ulama-ulama Torikoh yang hasud ini, padahal kita tahu dalam sejarah itu yang mempelopori itu adalah Syekh Abdul Karim Banten. Ini sanadnya Abu Yamamah Armin loh. Dalam Torikoh Tekian ini gak ada yang gak lepas dari Syekh Abdul Karim Banten. Makanya diasingkan Syekh Abdul Karim. Iya. Dia mengatakan ulama Torikoh kita ini sesat. Laisa bisawab. Berarti kan laisa bisawab itu tidak ada kebaikannya, bahkan minal hasidin.
Nah, setelah dikirim surat ini, nih ada lanjutannya. Dengekeun sia, bahasa Bang Uji kan begitu. Nih, catatan di dalam geger Cilegon. Setelah si Mufti Batavia ini mengirim surat dengan sembunyi-sembunyi dan sekaligus mendoktrinlah pemerintah Belanda supaya gak segan-segan melawan rakyat kita loh, bayangkan. Makanya saya katakan mereka ini tertawa di atas tangisan Nusantara. Nih, akhirnya terjadi geger Cilegon. Ingat, pasca geger Cilegon di tahun 1888, ini misalnya sejarah. Kita baca, ada 204 orang yang ditangkap dari kaum petani dan ulama. Ingat-ingat, ini di terakhirnya. Sebenarnya kalau secara kotak fisik, kan itu terjadi di bulan Juni. Tahun berapa itu? 88 ini. Nah, di akhir Juni, akhirnya mereka mengadu nih dengan Mufti Batavia. Memang ada anjuran yang harus ditangkap ini adalah ulama-ulamanya. Mereka tahu karakter orang Nusantara ini petani semua. Kalau sama ulama kan tunduk, Pak. Maka dari petani dengan ulama-ulama yang berjuang pada waktu itu ada 204 yang ditangkap. Di antaranya 94 orang kemudian dibebaskan, 89 orang dihukum kerja paksa selama antara 15 tahun dan 20 tahun. Dan 11 orang dihukum mati. Kalau tidak ada fatwa dari Mufti Batavia pada waktu itu gak akan terjadi ini. Karena dia mengatakan gak ada benernya tuh ulama Toriko itu mereka gurur semua, akan merusak agama dan dunia. Kita orang Nusantara disebut perusak agama pada waktu itu. Maka pantas kalau sekarang dunianya banyak yang pemerintah togut ke kita. Ulama-ulama kita gak celeng, pantas. Uang muftinya juga kayak gitu. Ya ini Ustaz Tobat. Berarti kan bisa diambil kesimpulan dari sejarah ini, berarti paham mereka bukan paham Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni, ya, tapi betul. paham Habib Yahudi ini adalah paham Wahabi. Jelas, betul. Pokoknya silakan lah, mau yang menentang viralkan seluruh dunia nih video ini ya. Kita manuskripnya lengkap, manuskripnya tenang aja, jangan takut. Bahkan hukuman mati terhadap ke-11 orang tersebut dilaksanakan hampir 1 tahun setelah pecahnya pemberontakan. Kelompok pertama dikirim ke tiang gantung pada tanggal 15 Juni 1889. Ngeri gak? Jadi di tanggal 15 Juni 1883, sebagian dari 11 orang ini dibawa ke tempat hukum gantung. Bayangkan, ulama kita nanti ada nama-namanya yang dihukum gantung itu. Nah, ini kan muncul potensi sampai seperti ini gara-garanya ada kitab yang namanya Manhajul Istiqomah karya Utsman bin Yahya sama kitab tadi apa namanya satu lagi tuh Al-Aniqah itu. Padahal kitab ini sudah ditegur keras oleh Syekh Nawawi sama Syekh Junaid Banten, Syekh Junaid Betawi. Dia nerpes, minta perlindungan kepada Belanda. Nah, ini kelihatan ini, ya. Dan terdiri dari 5 pemberontak menurut mereka. Ingat-ingat kalimatnya. Di masa pemerintahan kolonial Belanda gak ada satupun dari ulama kita yang dikatakan orang alim. Semuanya pemberontak. Menurut mereka pemberontak. 5 orang yang pertama kali dihukum gantung tahun 1889 pada tanggal 15 Juni dihukum mati, Pak. Masa gak sadar-sadar orang Indonesia kalau kita tahu kayak gini. Terus kemudian dari 5 pemberontak menurut mereka bernama 1. Samidin, Taslim, Kamidin, Haji Muhammad Akhya, dan Haji Mahmud, ini kiai. Pesta penggantungan yang kedua berlangsung di Cilegon sekitar 4 minggu kemudian, yakni pada tanggal 12 Juli 1889. Ke-6 orang yang berdiri di penggantungan, kan yang 5 sudah, yang 6-nya lagi adalah Dulmanan, Kiai Haji Dulmanan. Terus Sakimin, Kiai Haji Hamim. Kemudian, nah ini nama-namanya ya. Nah, orang-orang ini adalah murid-murid daripada Syekh Abdul Karim. Makanya kalau dilihat kan ada tuh di YouTube, cuma di YouTube kurang lengkap. Syekh Abdul Karim itu begitu pulang ke Indonesia sebelum wafatnya Syekh Khotib Sambas, melihat kondisi bangsa Indonesia seperti ini, dia langsung memerintahkan 3 muridnya. 3 murid dari Syekh Abdul Karim yang ada di Banten untuk mengumpulkan massa lawan. Ini waktunya jihad. Walaupun perlawanan ulama kita kayak Ki Wasil banyak sampai Syekh Hasan Towil, perlawanan ulama kita disebut sesat, disebut gurur oleh Mufti Batavia di dalam kitabnya. Sudah ditegur Syekh Nawawi, ditegur Syekh Junaid Betawi. Dia malu, nervous, minta perlindungan kekuatan kepada Belanda. Siapa yang orang yang berani mengatakan dia bukan antek Belanda? Sah. Kalau saya katakan ini sah, bukan hanya antek tapi loyalitas dengan Belanda, pro dengan Belanda. Kan begitu. Kalau sekarang ya banyak antek-anteknya sekarang. Ya, jadi kenapa saya perlu saya sampaikan, karena kemarin ada orang yang ngomong asal tahu sejarah katanya unik itu. Nah ini nih siapa tuh? Matamu, buka matamu tuh.
ada. Yang lebih ironisnya lagi, Muhyiddin Habib itu ngomong gini, oh Badan, kamu kan nggak tahu itu kan siasatnya Mufti Batavia. Siasat kok begini? Sejak kapan dikatakan siasat? Gak mungkin ditegur oleh Syekh Nawawi kalau itu siasat. Gak mungkin ulama-ulama kita sampai dibunuh, dipenjara, digantung. Bahkan yang 89 orang selama 20 tahun sampai 30 tahun dikerjakan paksa. Jadi budak loh. Harusnya kalau Mufti Batavia ini cucunya Nabi bisa menghapus perbudakan dong. Kalau meniru akhlak Kanjeng Nabi. Ini kan tidak. Justru mengembangkan perbudakan karena berafiliasi dengan Belanda. Maka gak salah kalau ketika Belanda memerintah menguasai Nusantara ketika setelah 20 tahun didoakan Ratu Helmina oleh Utsman bin Yahya. Ya, didoakan oleh Habib Ismail bin Abdul Al-Atos di Regensi Malang dan Pasuruan. Kan begitu. Sadarlah, sadar. Ya, ingat catatan ini dikirim oleh Mufti Batavia dari Betawi tanggal 30 Agustus tahun 1886. Pasnya 2 tahun sebelum geger Cilegon. Karena ngapunten, Syekh Abdul Karim sebelum terjadi geger Cilegon sudah dipanggil oleh Syekh Khotib Sambas. Karena Syekh Khotib Sambas sakit, beliau itu memberikan wasiat kalau saya meninggal kamu harus berada di Mekah untuk meneruskan talqin Qadiriyah Naksabandiyah, Pak. Makanya Syekh Abdul Karim memberikan pesan sebelum berangkat lagi ke Mekah, pokoknya perjuangan ini jangan sampai kalah. Kita berada di jalan yang benar, yang memimpin ulama Thariqah. Maka terindikasi yang disesat-sesatkan oleh Mufti Batavia ini adalah ulama-ulama Thariqah kita seperti Syekh Abdul Karim. Takut dia. Makanya Syekh Abdul Karim tidak ikut perang. Beliau menggantikan posisi Syekh Khotib Sambas di Mekah. Begitu ya saudara ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini pokok siapa saja nanti yang nyimak di share video ini. Bila perlu PBNU, MUI, pemerintah, terus apa lagi? Kementerian Agama harus tahu. TNI Polri juga harus tahu. Masa TNI Polri juga kalau sama ulama kita biasa-biasa saja. Kalau sama Habib kok sampai diinjek-injek kepalanya aja mau kok. Oh ada, lihat di videonya. Inilah perbudakan. Dan ingat, kita ini ulama kita disebut orang hasud yang merusak agama dan kepentingan pemerintah zaman itu, kata Mufti Batavia. Makanya dia pengen cepat-cepat. Pokoknya kalau sudah sampai surat ini, kata dia, tolong secepatnya dibalas surat ini, tapi bil Arabiyah. Red kebaca. Dikira kita gak bisa baca. Aduh, makanya dia ada kalimat i'lam wa i'lan. Jadi i'lan wa i'lan, i'lam itu kan pemberitahuan yang urgent. Kalimatnya ini adalah i'lam wa i'lan, kata dia. Ini ada tulisannya i'lan wa i'lan. Pemberitahuan, laporan dari Antek kepada Belanda. Karena urgent. Karena sudah dapat teguran dari Syekh Nawawi sama Syekh Junaid Betawi. Yang juara siapa? Ulama kita yang juara. Syekh Nawawi juara walaupun di Mekah berani. Mungkin. Syekh Junaid Betawi, Syekh Abdul Karim. Apa mereka? Nah ini baru kepret Syekh Waing gitu Pak. Terima kasih ya. Saya membacakan manuskrip dan ini manuskrip ini di Belanda. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.